Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di tutorial Mikrotik. Pada pembahasan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana konfigurasi hotspot di Mikrotik. Dalam tutorial kali ini kita akan gunakan VirtualBox untuk penjalanan virtual machine dari klien Windows maupun yang ada di router ataupun Mikrotiknya. Jadi untuk mikrotiknya kita akan setting terlebih dahulu untuk topologinya seperti ini. Ether 1 itu akan kita arahkan ke internet, Ether 2 itu kita akan arahkan ke klien Windows ya. Ether 3 kita akan arahkan sebagai remote untuk meremote mikrotiknya. Jadi untuk hotspotnya kita akan konfigurasi di Ether 2 yang mengarah ke klien. Oke, silahkan buka VirtualBox-nya. Sebelum kita jalankan, pastikan teman-teman sudah memiliki virtual mesin dari Mikrotik dan klien ya. Di sini kebetulan ada klien Debian dan klien Windows. Cuma di sini kita akan coba gunakan untuk yang Windows-nya saja. Oke. Sebelum kita jalankan, kita akan setting terlebih dahulu di virtual mesin Mikrotiknya. Silahkan dibuka. Di menu setting, kita masuk ke network. Karena tadi di topologi itu Ether 1 itu mengarah ke internet, jadi di adapter satunya itu kita arahkan sebagai NAT saja. Jadi akan secara otomatis diberikan alamat IP dari NAT nantinya, dan adapter 2 kita enablekan dan kita arahkan ke klien Windows kayak gitu. Jadi untuk ininya kita pilih bridge adapter. Salah. Di bagian internal network. Nah, ini baru betul. Jadi kita akan pilih, nah kalau misalkan di sini nggak ada Windows, kita boleh tambahkan sendiri. Di sini Windows seperti ini. Lalu kita pilih Allow All. Kalau sudah seperti ini, kita beralih ke adapter 3. Nah, lalu yang adapter 3 ini mengarah ke remote atau bridge. Nah, untuk bridge sendiri di sini kebetulan saya menggunakan WiFi. Jadi silakan sesuaikan dengan koneksi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan koneksi jaringan wireless, silahkan pilih untuk adapternya, silahkan dipilih dengan adapter WiFi kayak gitu. Kebetulan di sini Realtek ya, di sini untuk apa namanya WiFi-nya kayak gitu. Terus untuk permission mode-nya kita pilih allow all. Kalau sudah, untuk adapter 4 kita kosongkan karena memang tidak digunakan. Jadi hanya digunakan adapter 1, adapter 2, dan adapter 3. Oke. Kita lanjut ke pengaturan klien Windows ya. Jadi buka setting, lalu kita network. Nah, di sini bukan NAT ya. Jadi kita arahkan sebagai internal network dan kita arahkan ke Windows. Jadi agar terhubung karena tadi di mikrotiknya, VM mikrotiknya kita setting di internal network Windows kayak gitu. Oke, untuk permission modenya kita pilih allow all dan kita oke kan. Oke, sekarang kita coba jalankan untuk mikrotiknya. Lalu kita coba jalankan juga untuk Windows-nya. Oke, sekarang kita coba buka terlebih dahulu mikrotik Winbox-nya dulu ya. Di sini. Oke. Ini kliennya ya. Dan ini untuk mikrotiknya. Oke, kita coba full. Oke. Coba kita masuk ya. Admin dan password defaultnya kosong. Ini N aja. Kita pasti password ya, bebas passwordnya. Nah, ini sudah muncul di Winbox-nya, jadi kita akan coba remote saja melalui aplikasi Winbox. Kita akan coba login menggunakan MAC address di sini. Kita tuliskan username-nya dan kita masukin passwordnya. Di sini kebetulan passwordnya saya ketik 1 tadi. Kita connect.
Oke, sudah masuk ya di Winbox-nya. Ini kita close saja, di minimize saja. Oke, kita coba buka Winbox-nya tadi. Nah, ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan coba setting dulu untuk di bagian identity dari Mikrotik ya, agar mudah pengenalan Mikrotiknya. Jadi di sini misal Mikrotik hotspot gitu ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke interface ya. Di interface kita akan coba ganti name-nya ya. Tadi di sini mengarah ke internet ya, jadi kita coba ganti internet. Dan header 2 itu mengarah ke LAN ya, LAN hotspot ya. Windows aja deh, LAN Windows yang akan kita coba konfigurasi nanti. Windows atau gini aja deh, LAN hotspot gini ya. Dah, gini aja deh. Oke, kalau Ether 3-nya ini kita atur sebagai bridge tadi ya. Bridge untuk remote. Nah, gini. Oke, kalau sudah seperti ini, lanjut ke mengkoneksikan Mikrotiknya ke internet. Jadi kita akan coba gunakan DHCP client saja biar cepat. Kita tambah di sini dan kita arahkan ke interface yang mengarah ke internet ya. Kita apply dan oke, sampai statusnya bound di sini ya, dan mendapatkan alamat IP address. Oke, kalau sudah, kita coba tes dulu koneksi internetnya. Kita buka new terminal, lalu kita ping ke kita ping ke 8.8. Loh. Nah, ini. Oke ya, sudah terhubung ke internet, sudah replay hasilnya. Oke. Kalau sudah replay seperti ini, kita lanjut ke penambahan alamat IP address ya. Kalau kita lihat tadi di topologi itu kan IP address-nya di client Windows itu networknya 192.168.10.0/24 kayak gitu ya. Oke, kita tambahkan. Jadi tambah 192.168.10.1 di sini untuk yang ada di Mikrotik 24. Kita arahkan ke LAN hotspot seperti ini. Apply dan oke. Kalau sudah, kita coba tambahkan lagi yang namanya IP DNS ya. 8.8.8 dan 8.8.4.4 kayak gini. Oke, dan jangan lupa dicentang allow remote request. Apply dan oke. Lanjut ke IP firewall ya, untuk mengaktifkan firewall NAT-nya. Jadi kita masuk ke menu NAT, kita tambahkan untuk chain-nya itu src NAT, dan out interface-nya kita arahkan ke sumber internet kita. Jadi di sini Ether 1, untuk action-nya kita pilih masquerade. Ya, apply dan oke. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut lagi ke IP DHCP server. Nah, di sini supaya si klien Windows ya yang ada di sini itu mendapatkan alamat IP secara DHCP dari si Mikrotiknya. Jadi di Mikrotiknya harus disetting terlebih dahulu DHCP server. Oke, jadi kita akan coba buat DHCP setup. Kita pilih DHCP-nya itu mengarah ke LAN hotspot. Ya, next. Dan di sini kliennya dari 2 sampai 254 poolnya ya. Kita next, ini next saja. Oke, sampai statusnya successful. Dan di sini kalau ada keterangan di sini ada DHCP pool 0 gitu ya. Kita masuk dulu ke IP pool, kita akan coba rubah namanya di sini misal DHCP hotspot gitu ya. Apply dan oke. Jadi poolnya di sini dari 2 sampai 254 untuk IP-nya. Oke, selanjutnya kita akan coba konfigurasi hotspot. Jadi untuk mengkonfigurasi hotspot itu kita masuk ke IP, lalu kita pilih hotspot di sini, dan kita akan coba membuat server hotspotnya dengan cara klik menu hotspot setup
dan kita arahkan ke LAN hotspot ataupun yang akan kita konfigurasi hotspot. Kayak gitu. Next, dan ini next saja. Dan ini pool IP yang akan kita gunakan untuk di jaringan hotspot nanti. Untuk select sertifikat ini tidak perlu ya, kosongkan saja. Untuk SMTP juga kosongkan. DNS server ikuti saja ini. Untuk DNS name ini adalah alamat domain yang akan kita kunjungi nanti saat kita login hotspot, kayak gitu ya. Kayak misalnya di sini contoh apa namanya, mikrotik gitu ya, mikrotik.hotspot gitu ya. Kita tinggal next, dan di sini untuk akun ya, di sini kan keterangannya create local hotspot user. Ya, untuk sementara kita coba buat di sini usernya di sini admin dan passwordnya 123 kayak gini. Next, dan statusnya successful. Oke, kita coba dulu ya apakah berhasil di klien udah bisa hotspotan kayak gitu. Nanti kita akan balik lagi ke sini. Oke, kita coba dulu buka ke kliennya tadi di sini ya, klien Windows-nya. Dan kita coba dulu buka pengaturan, open network and sharing center. Dan kita coba pastikan terlebih dahulu dia sampai mendapatkan alamat IP. Nah, di sini belum dapat ya, IP-nya masih 169. Oke, jadi kita coba disable dan kita coba enablekan kembali. Oke, kita cek lagi. Oke, di sini sudah dapat alamat IP-nya ya, 192.168.10.254, dan di sini juga udah diminta untuk login ya. Untuk di Windows 7 sendiri itu sudah saya coba menggunakan browser ini ya, apa namanya, Windows Internet Explorer ya. Nah, ini kan sebenarnya udah terarah ke hotspot gitu, cuma kan ini tampilannya kayak gini gitu kan, karena memang ini browsernya udah ketinggalan gitu, udah jauh banget dari versi dari Windows-nya kayak gitu. Jadi saya sarankan gunakan browser ini apa namanya, Google Chrome gitu ya, yang support dengan Windows 7. Sekarang banyak browser yang udah nggak support sama Windows 7. Oke, coba ada nggak ya? Ini kebetulan belum terinstall Chrome-nya ya. Jadi silakan teman-teman install dulu Chrome-nya. Jadi kalau di sini gimana cara installnya? Kebetulan di sini saya sudah sediakan di apa namanya, di lokal laptop saya. Itu ada di mana ya? Saya cari dulu. Itu di Chrome. Apa ya? Nah, ini dia. Yang ini ya. Jadi Google Chrome Standalone Enterprise 32. Kayak gitu. Oke, kita akan coba masukkan ini file ini ke dalam VirtualBox kita. Jadi dengan cara sharing folder. Jadi dari folder yang ada di laptop kita akan coba sharing ke virtual machine Windows 7 yang ada di VirtualBox. Caranya kita masuk ke menu device di sini, terus kita akan coba masuk ke sharing folder dan sharing folder setting. Lalu kita akan coba pilih di bagian sini ya, tambah. Kita pilih folder yang akan kita coba share foldernya. Nah, di sini kita akan coba, di sini saya akan coba ini ya, folder dari download saja kita share karena tadi ada di sana filenya. Lalu kita buat ini apa nih? Ya, kita jadikan dia permanen di sini ya. Oke, kalau sudah kita akan coba oke-kan saja. Jadi untuk ngecek di mana foldernya, jadi kita masuk ke sini di baris, terus kita masuk ke menu network. Nah, di sini pilih click to change dan turn on ya. Oke, ini kita pilih yes saja.
Ini folder yang ada di sini, di di bawaan VM-nya. Bentar, kita coba refresh kembali. Nah, di sini ya. Jadi kalau mau cara refresh ini tinggal klik aja, di sini ada klik tombol refresh. Nah, di sini udah kebaca ya sharing foldernya, kita buka saja. Nah, ini kan folder yang kita sharing tadi ya, di download. Lalu kita pilih tadi filenya itu adalah yang mana ya? Google Chrome standalone. Nah, yang ini ya. Oke, kita klik saja 2 kali, lalu kita coba install. Ya, kita tunggu dulu ya sampai proses installnya berhasil. Nanti untuk file Google Chrome-nya nanti akan coba disertakan di deskripsi video ya. Silakan teman-teman download dan install di klien Windows-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan klien Windows selain Windows 7, seharusnya bisa ya, karena ini kan menggunakan klien Windows 7. Jadi Windows 7 ini kan udah ketinggalan jauh ya update-annya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai klien selain Windows 7 ya silahkan, nggak apa-apa. Ya seharusnya bisa, kayak contohnya kayak Windows 10 ataupun Windows 11 itu seharusnya bisa. Ya, silahkan teman-teman coba saja. Oke, di sini udah selesai misalnya. Nah, ini ya. Oke, kita coba buka instalasinya. Oke, ya, bisa dibuka ya. Ini oke, kita coba login hotspot menggunakan DNS. Di sini kita coba dulu. Tadi kan DNS-nya kita masukkan tadi mikrotik.hotspot seperti ini ya. Kita ketikkan. Oh, kenapa ini nggak bisa? Atau kita arahkan alamat IP gateway-nya yang ada di hotspot. Jadi 192.168.10.1 kayak gini. Nah, ini dia ya. Udah berhasil ya. Jadi diarahkan ke mikrotik.hotspot/login kayak gitu. Tadi kita buat username-nya tadi admin, terus password-nya 123. Seperti ini. Connect. Nah, kalau sudah seperti ini sudah berhasil login hotspot ya. Jadi kalau kita coba tes ya, kita buka fast.com misalnya. Nah, di sini udah dapat internet atau dapat kecepatan internet ya, kurang lebih seginilah kecepatannya. Oke, jadi kalau misalkan kita logout lagi kayak gini, terus kita coba buka lagi gitu ya, kita buka tes lagi fast.com. Nah, ini nggak jalan nih. Nah, kan nggak jalan ya. Tapi kalau misalkan kita login lagi, nah seperti ini, login, lalu kita tes lagi di sini, seharusnya jalan. Nah, jalan ya. Oke, itu dia. Jadi ini kurang lebih udah berhasil konfigurasi hotspotnya. Sekarang kalau misalkan kita mau lebih dari satu user. Nah, kalau tadi kan di sini ada admin ya. Jadi kita mau buat lebih dari satu user kayak gitu. Oke, kita coba dulu. Jadi ada pengaturan lebih lanjutnya di hotspot. Nah, di sini kita coba berubah dulu deh namanya. Sini hotspot. Ya, hotspot server gitu ya. Seperti ini. Oke. Terus di sini kalau kita klik 2 kali, di sini ada keterangan address per MAC. Jadi maksudnya di sini adalah per MAC address ya, itu akan diberikan 2 device. Nah, jadi dalam satu user itu bisa menggunakan 2 device. Oke ya. Jadi di sini kita hilangkan aja. Jadi kita maunya satu user, satu device kayak gitu. Oke, kita coba
apply dulu dan oke, kita beralih ke menu server profile. Nah, server profile di sini di pengaturannya, nah di sini kita ini biarkan saja dulu dan kita masuk ke menu login. Jadi supaya tidak ketika kita logout gitu ya. Jadi tidak terbaca cookie-nya. Jadi ini kita hilangkan cookie-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita cukup install saja yang namanya http cap dan http pub kayak gini. Oke, kalau sudah di bagian radius kita kosongkan saja. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di bagian di sini, di bagian loginnya. Jadi cookie-nya kita hilangkan. Oke, maksud dari cookie-nya dihilangkan supaya ketika klien itu connect dan logout itu tidak terbaca di mikrotiknya kayak gitu. Jadi bisa di login di mana aja kayak gitu. Oke, general login seperti ini. Oke, untuk sementara kayak gini dulu dan DNS name-nya sebenarnya ini bisa diganti-ganti ya. Tapi untuk sementara kayak gini dulu. Apply dan oke. Kita lanjut ke menu users. Nah, di sinilah kita akan coba menambahkan users-nya ya. Tambah seperti ini. Ya, tadi kan admin ya. Sekarang kita coba deh buat nama usernya di sini, misal user gitu ya. User dan passwordnya 321. Oke, dan untuk profilnya kita atur secara default dulu ya. Kita coba dulu, apply dan oke. Oke, kalau gitu kita akan coba. Di sini user profile, nanti kita akan coba atur user profile. Nah, user profile di sini digunakan untuk mengatur bandwidth ya. Jadi nanti kalau di hotspot itu kan kadang kalau di sekolah itu ada guru, ada siswanya. Misal guru itu kecepatannya 10 Mbps dan siswa itu kecepatannya 5 Mbps. Nah, itu diaturnya di sini di user profile. Dan untuk aktif, nah di sini untuk menu aktif di sini adalah user yang sedang digunakan atau user yang sedang aktif kayak gitu. Nah, ini kan lagi jalan nih. Ya, sekitar 23 MB, 6 MB kayak gitu ya bandwidthnya. Oke, kita coba hapus saja dulu. Kita akan beralih ke klien Windows lagi. Ya, di sini kita coba logout. Nah, sekarang kita coba login user. Tadi passwordnya 321. Apakah berhasil? Nah, di sini berhasil ya. Oke, jadi di sini sudah berhasil. Kalau kita cek lagi di Mikrotik, itu sudah masuk nih ya. Ada di menu hotspot aktif ya, di menu user kayak gitu. Cuma kalau kita speed test di sini ya, kita coba buka deh speed test SG misal. Oke, yang ini. Oke, kalau kita coba speed test ini ya. Ini kecepatannya itu masih belum di limit. Ya, masih bebas kayak gitu. Nah, ini masih 30-an gitu kan. Nah, jadi gimana caranya supaya si user ini bukan admin, tapi si user biasa, itu kecepatannya kita batasin. Misal ya, ini kan kecepatannya tadi 27 nih ya. Nah, sekarang kita akan coba limit menjadi sekitar 5 Mbps. Jadi nggak akan lebih dari 5 Mbps. Kayak gitu. Oke, kita coba ya. Oke, kita lanjut ke Mikrotiknya lagi. Kita buka Winbox-nya. Kita masuk ke user profile. Jadi kita akan coba buat user profile baru di sini dengan kecepatan 5 Mbps. Oke. Nah, ini kita arahkan user kayak gini ya. Tadi karena memang untuk user biasa gitu misal. Lalu di sini ada keterangan rate limit. Nah, rate limit di sinilah yang kita akan coba atur. Misal di sini 5M. 5M di sini maksudnya 5 MB dan untuk TX-nya 5 MB. Jadi upload downloadnya 5 MB kayak gitu ya. Apply dan oke. Nah, ini kita coba ke aktif, kita hapus lagi. Lalu kita ke user. Nah, di bagian user untuk di bagian profilnya kita pilih tadi user biasa yang udah kita buat di user profile yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba login lagi. Oke. Kita coba refresh. Oke, user passwordnya 321. Connect. Nah, ini udah berhasil ya. Udah berhasil masuk. Lalu kita pilih, kita coba speed test lagi. Seharusnya ini kecepatannya nggak lebih dari 5. Ya, seharusnya di bawah 5. Nah, ya,
Nah, kalau kayak gini berarti limitasi bandwidth ya di on-spot sudah berhasil. Jadi dalam satu user itu diberikan kecepatan kurang lebih 5 Mbps. Ya, up to 5 Mbps. Oke? Nah, kita coba tes dulu uploadnya. Nah, uploadnya juga sama seharusnya, karena tadi udah kita kasih di bawah 5 Mbps atau pas 5 Mbps. Ya, seharusnya nggak lebih sih dari 5 Mbps. Ya, kita tunggu dulu. Oke ya, pas ya. Jadi 5 Mbps dan 5 Mbps. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja tutorialnya. Jadi cukup simple seharusnya. Nah, jadi sebagai catatan, karena ini Windows 7, silahkan gunakan browser yang support dengan Windows 7, karena si Mikrotik ini nggak support menggunakan browser bawaan dari Windows 7. Kayak gitu ya. Jadi untuk Google Chrome standalone-nya nanti akan ada di deskripsi, silahkan di download ya, dan diinstal di client Windows 7-nya. Dan untuk di Mikrotiknya itu seperti ini aja ya, tidak ada apa tambahan dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba bedah lebih lanjut tentang hotspot ini ya. Jadi nanti gimana cara ngerubah tampilannya. Jadi seperti ini ya. Bentar. Jadi di client Windows tadi kan kalau kita cek tampilannya masih bawaan dari Mikrotik gitu ya. Ini ya. Nah, seperti ini kita coba login. Nah, ini kan masih bawaan tampil Mikrotik ya. Cuma gimana caranya nanti kita akan coba rubah tampilan Mikrotik ini ya sebagus mungkin. Jadi lebih menarik lah kayak gitu. Nggak monoton kayak gini gitu ya. Jadi nanti ada tampil beda lah kayak gitu. Oke? Itu aja videonya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan dicoba. Silahkan dipraktikkan. Kalau misalkan ada yang kurang ataupun kurang jelas, silahkan teman-teman tanya di komentar ya. Insya Allah saya bantu jawab. Oke, mungkin itu aja videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam.